Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku udah pilihin kalian film yang menarik nih guys, Kisah Aladin dan Lampu Ajaibnya. Nah, tapi ini versi manusianya ya, tapi pastinya gak kalah seru sama yang kartun. Ya, gak usah lama-lama, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di sebuah negeri namanya Agrabah, ada seorang cowok yang namanya Aladin. Dan dia juga punya sahabat monyet kecil yang namanya Abu. Mereka berdua kompak banget guys, jago kerjasama. Ya, tapi kerjasamanya buat nyopet, nyolong barang berharga. Hasil curiannya dia jual supaya mereka bisa makan. Dan walau tukang copet, Aladin ini baik hati guys, dia suka berbagi. Di sisi lain, ada cewek misterius yang gak tega nih ngeliat bocil-bocil yang kelaparan. Makanya dia kasih roti, padahal roti itu dagangan orang. Penjualnya marah dong, dia disuruh bayar. Tapi masalahnya cewek ini lagi gak bawa uang. Dan pas banget si Aladin ngeliat, dia langsung ngambil gelang cewek ini untuk dikasih ke penjual roti itu sebagai bayaran. Cewek ini udah kesel karena gelang itu berharga, pemberian dari ibunya. Ternyata Aladin si ahli copet udah berhasil kok ngambil gelang itu lagi. Si penjual rotinya gak sadar. Gak lama ketahuan juga guys, si pedagang manggil petugas keamanan. Mereka jadi dikejar. Untungnya ada Abu si monyet yang bantuin mereka kabur. Dan setelah bikin heboh satu pasar, Aladin dan cewek misterius ini akhirnya udah aman. Aladin ngebawa cewek itu singgah di rumahnya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol. Aladin cerita kalau orang tuanya udah meninggal dari pas dia masih kecil. Makanya sekarang dia harus berjuang. Bahkan harus jadi pencuri jalanan. Pas diajak kenalan, cewek ini ngakunya dia cuma pelayan putri kerajaan. Walau baru kenal sebentar, dan padahal Aladin kan pencuri ya. Entah kenapa cewek ini ngerasa tertarik. Dia yakin Aladin ini orang baik. Baru ngobrol bentar, tiba-tiba dari jauh kelihatan ada rombongan dari kerajaan lain. Dan cewek ini kelihatan panik. Dia langsung buru-buru pamit. Sebelum pergi, dia minta Aladin balikin gelangnya tadi kan. Aladin panik, gelangnya gak ada. Cewek ini jadi kecewa. Ternyata Aladin memang pencuri. Mungkin gak sebaik yang dia kira. Padahal gelangnya disembunyiin sama Abu yang usil guys. Setelahnya cewek itu kembali ke kerajaannya. Dan ternyata dia tuh bukan cuma pelayan guys. Justru dia ini putri kerajaan itu. Namanya Putri Jasmine. Dan keren banget nih, Putri Jasmine bukan melihara kucing atau anjing. Dia meliharanya harimau. Udah gitu rombongan tadi ternyata pangeran dari kerajaan lain yang mau ngelamar Putri Jasmine. Ya, tapi si Jasmine gak tertarik guys. Lamarannya ditolak. Malamnya di ruang kerajaan, penasihat yang namanya Jafar ini lagi berusaha ngehipnotis Sultan, ayahnya Jasmine, pakai tongkat ajaibnya. Si Jafar punya niat jahat. Dia pengen ngerebut kekuasaan kerajaan itu. Untungnya Putri Jasmine muncul dan si Jafar jadi nggak berani macam-macam nih. Di situ Jasmine protes, dia capek dijodohin. Jadi si ayah lagi nyari penerus kekuasaannya kan. Makanya si Jasmine jadi dijodoh-jodohin mulu sama pangeran dari kerajaan lain. Di sisi lain, ternyata Aladin dan Abu nekat nih nyelinap ke dalam istana. Mereka mau ngembaliin gelangnya Jasmine. Nah, tapi mereka nggak sadar Jafar dan burung peliharaannya
ternyata diam-diam ngeliat dan ngikutin. Dengan keahliannya, Aladin berhasil nyuri kostum pelayan dan dia jadi bisa dong nyelinap masuk ke kamarnya Putri. Aladin masih belum tahu kalau Jasmine ini bukan pelayan tapi Putri. Setelah ngembaliin gelang dan ngejelasin kalau yang nyembunyiin itu Abu, Jasmine mulai baper malu-malu dan mereka janjian ketemuan lagi besok. Sialnya pas keluar, Aladin ditangkap sama suruhannya Jafar. Dia dibawa ke padang pasir yang sepi. Di sana Jafar juga ngasih tahu kalau Jasmine sebenarnya putri bukan pelayan. Dan Jafar yang tahu kalau Aladin ini jago nyuri, ngejanjiin bakal ngasih Aladin harta kekayaan asalkan dia bisa ngambilin lampu yang ada di dalam gua ini. Di sisi lain, Putri Jasmine yang gak tahu kalau Aladin diculik lagi-lagi ngerasa kecewa sama Aladin yang gak datang. Balik lagi ke Aladin nih ya, dia dan Abu udah masuk ke gua misterius itu. Di sana ada banyak banget perhiasan, emas, tapi mereka nggak boleh tergoda guys. Kalau mau selamat, mereka nggak boleh nyentuh harta apapun. Tujuan mereka cuma satu, lampu ajaib. Si Aladin juga sempat nemuin karpet terbang ajaib yang lagi kejepit. Dia tolongin kan tuh, dan si Aladin lanjut naik. Sampai akhirnya dia berhasil nemuin lampu ajaibnya. Sialnya di bawah, si Abu malah tergoda sama sebuah permata yang cantik. Pas disentuh, seketika gua itu jadi berguncang hebat dan keluar lahar panas di mana-mana. Untungnya karpet ajaib tadi muncul tepat waktu dan nyelamatin mereka. Pas mau keluar dari gua, Jafar yang jahat langsung ngerebut lampu ajaib itu dan si Aladin dihianatin, dibiarin jatuh. Untungnya si karpet terbang muncul lagi dan si Abu yang gesit juga udah berhasil ngerebut lampu ajaibnya lagi. Jafar cuma bisa ngamuk. Sementara karpet ajaib itu ngasih isyarat supaya Aladin ngegosok lampunya. Tiba-tiba jin yang ada di dalam lampu itu keluar dong. Katanya jin itu bakal ngabulin 3 permohonan Aladin. Apapun itu, mau kaya, mau jodoh, semua bisa. Selama ini si jin udah ngabulin permintaan banyak orang kan. Tapi si Aladin ini agak lain. Dia masih belum tahu guys mau minta apa. Setelah dibawa keluar dari gua itu, sambil santai-santai, Jin dan Aladin akhirnya ngobrol. Di situ si Jin curhat. Sebenarnya dia pengen bebas dari lampu itu guys. Dia berharap suatu hari nanti ada manusia yang mau ngegunain 1 dari 3 permintaan buat ngebebasin jin itu supaya jadi manusia seutuhnya. Di situ Aladin juga cerita kalau dia tuh naksir sama Putri Jasmine. Ya, tapi si Aladin gak berani buat ngelamar. Soalnya dia kan rakyat biasa. Sementara Jasmine itu putrinya Sultan, putri kerajaan. Jin jadi punya ide. Dia nyuruh Aladin ngegunain permohonan pertamanya. Dan si Aladin akhirnya minta diubah jadi pangeran. Seketika penampilannya langsung berubah. Dan Abu si monyet juga diubah jadi gajah yang keren dong. Jin juga bikin iring-iringan yang berhasil bikin heboh seisi kerajaan itu. Putri Jasmine dan Sultan juga jadi kagum karena gak cuma rombongannya yang mewah, Aladin juga nggak lupa berbagi ke masyarakat. Rombongannya akhirnya diizinin masuk ke istana. Dan Aladin yang sekarang jadi pangeran langsung nyampein keinginannya untuk ngelamar Putri Jasmine. Sayangnya karena terlalu gugup, Aladin jadi ngomong sembarangan dan bikin Putri Jasmine kecewa. Malamnya Jafar si pengawal jahat nemuin Aladin. Dia ngajak kerjasama buat ngerebut tahta kerajaan itu. Dan karena si Aladin yang gak mau, lagi-lagi Jafar ngegunain kekuatan sihirnya. Untungnya Om Jin datang dan ngajakin Aladin untuk segera pergi ke pesta. Di situ Aladin akhirnya nyamperin Putri Jasmine untuk minta maaf. Dan dia juga diajakin dansa kan. Padahal Aladin kaku guys. Untung ada si Om Jin. Dan sihirnya ngebikin Aladin jadi joget-joget sendiri. Sayangnya di pesta itu Aladin dan Jasmine gak sempet ngobrol banyak. Makanya Aladin dan Jin akhirnya nyusun rencana. Si Jin berhasil ngajakin pelayan putri ngedate jalan-jalan. Sementara Aladin akhirnya berhasil berduaan sama Putri Jasmine. Di kesempatan itu Aladin ngajakin Jasmine buat nyelinap kabur pakai karpet ajaib. Jasmine
Jasmine benar-benar kaget karena dia kira karpet terbang cuma ada di dongeng kan. Selama ini dia juga selalu dilarang ayahnya buat keluar istana. Makanya dia harus sembunyi-sembunyi. Dan dia seneng banget bisa ngeliat pemandangan negeri yang indah itu dari atas. Sampai akhirnya pas ngobrol-ngobrol, Putri Jasmine nanyain identitas Aladin yang sebenarnya. Dia bingung, sebenarnya Aladin ini pencuri jalanan atau pangeran sih? Dan di situ Aladin malah bohong. Katanya dia pangeran asli yang nyamar jadi pencuri buat ngeliat keadaan masyarakat di sekitar situ. Putri Jasmine percaya dan akhirnya dia dianterin balik ke istana kan. Sayangnya mereka nggak sadar burung beonya Jafar diam-diam ngawasin mereka. Bener aja guys, besoknya Jafar yang udah tahu kalau Aladin ini sebenarnya pencuri yang dia utus waktu itu, dia langsung nangkep Aladin dan ngancem bakal ngejatohin dari ketinggian. Kalau mau selamat, Aladin harus nyerahin lampu ajaibnya. Karena Aladin tahu kalau Jafar ini punya niat jahat mau nguasain istana, Aladin gak mau nyerahin lampunya. Dan akhirnya dia dibuang ke laut. Untung Abu langsung ngejatohin lampu ajaib dan Aladin ngucapin permohonan keduanya supaya dia bisa selamat. Nah, Aladin masih punya satu permohonan terakhir. Sebenarnya Jin berharap Aladin bakal ngebebasin dia. Sayangnya Aladin bilang dia mau pakai permintaan terakhirnya untuk nanti nikahin Putri Jasmine. Di situ si Jin kecewa. Mungkin memang gak ada manusia yang mau ngasihin permintaan terakhirnya buat ngebebasin dia. Setelahnya Aladin dan Jasmine mau ngebongkar semua kejahatan Jafar ke hadapan Sultan kan. Jafar masih berusaha mempengaruhi Sultan pakai tongkat ajaibnya. Untung Aladin sadar dan ngerebut tongkat ajaib itu langsung dihancurin supaya kekuatan sihirnya hilang. Jafar akhirnya berhasil dimasukin penjara. Sialnya peliharaan burung beonya yang setia berhasil ngerebut kunci penjara itu. Jafar jadi bisa kabur. Di sisi lain, Sultan yang gembira setuju mau ngejodohin Jasmine sama Aladin yang katanya pangeran kan. Di situ Aladin sebenarnya udah mau jujur kalau dia rakyat biasa. Tapi dia ragu karena Aladin juga nggak mau kehilangan kesempatan untuk nikahin Putri Jasmine. Di saat perasaannya galau gini, Aladin akhirnya mau nenangin diri di rumah lamanya. Diam-diam Jafar sengaja nabrak Aladin dan berhasil nyuri lampu ajaibnya. Aladin gak sadar lampunya dicuri. Sementara Jafar langsung ngegosok lampunya. Dan si Jin sekarang kaget banget karena tuannya sekarang udah bukan lagi Aladin tapi Jafar. Setelahnya Jafar pergi ke istana. Dia ngucapin permohonan pertamanya, mau jadi penguasa kerajaan itu, ngegantiin ayahnya Jasmine. Jin terpaksa ngabulin permohonannya. Sekarang semua pengawal jadi hormat sama Jafar. Di situ Jasmine masih berusaha nyadarin kepala pengawal kalau Jafar bukan pemimpin yang baik. Dia cuma mau jadi penguasa. Rakyatnya bakal dibikin menderita. Ngedenger itu si kepala pengawal sadar dan akhirnya mau ngelawan Jafar. Sialnya lagi-lagi Jafar manggil si Jin. Dia minta diubah jadi penyihir terkuat. Dia mau nyingkirin semua musuhnya. Setelah dapetin kekuatan, Jafar langsung nyihir semua pengawal yang ngelawan. Bahkan Jafar juga maksa mau nikahin Jasmine. Kalau gak mau, dia ngancem bakal nyihir si ayah. Diam-diam Aladin udah dateng mau ngerebut lampu ajaibnya lagi. Sialnya ketahuan sama Jafar. Identitas Aladin yang sebenarnya bukan pangeran juga akhirnya terungkap. Bahkan kekuatan sihir Jafar juga berhasil mindahin Aladin ke ujung bumi, ke kutub utara. Untungnya diam-diam Om Jin berhasil ngirim si karpet ajaib untuk nyelamatin Aladin. Sementara ini si Jafar masih ngotot mau nikahin Putri Jasmine. Untungnya si putri yang lihat Aladin dan karpet terbangnya langsung ngerebut lampu ajaib itu dan berhasil kabur. Jafar langsung nyihir burung beonya jadi burung raksasa. Jasmine dan Aladin jadi dikejar.
Bahkan Jafar juga munculin badai di negeri itu yang akhirnya nyeret Jasmine dan Aladin kembali ke istana. Bahkan lampu ajaibnya juga udah berhasil direbut lagi sama si burung. Jafar yang udah murka langsung mau ngasih hukuman untuk semua musuhnya. Nah, tapi dengan cerdiknya Aladin ngeledekin Jafar. Katanya walau Jafar punya kekuatan sihir yang hebat, tetap aja dia nggak bisa ngalahin kekuatannya jin. Karena kekuatan jin lebih hebat. Ngedenger itu si Jafar jadi kepancing dong. Jafar akhirnya ngucapin permohonan terakhirnya. Dia minta diubah jadi jin terkuat. Sebenarnya itu jebakan guys. Jafar memang berubah nih jadi jin yang terkuat. Ya tapi jin gak punya kebebasan. Kekuatannya cuma bisa digunain kalau ada perintah dari manusia. Jin Jafar kesedot ke dalam lampu sama si Beo dan dibuang deh tuh lampunya. Sementara Om Jin yang masih punya utang satu permohonan untuk Aladin nawarin dia buat ngewujudin keinginannya nikahin Putri Jasmine kan. Ternyata karena Aladin udah nganggep Om Jin ini sahabatnya, Aladin ngasih satu permintaan terakhirnya buat ngebebasin si Jin. Seketika Jin sekarang udah bebas dari ikatan dan dia berubah jadi manusia seutuhnya. Dia bisa nikah sama pelayan putri yang dia cintai. Setelahnya Aladin udah mau pergi tapi di stop sama Putri Jasmine. Sebagai penerus tahta kerajaan itu, Jasmine merintahin Aladin buat jadi pasangannya. Jasmine mau nerima Aladin walaupun dia cuma rakyat biasa. Dan setelahnya mereka hidup bahagia bersama untuk selama-lamanya. Iya, itu tadi ceritanya. Kalau kalian punya lampu ajaib juga, kalian mau minta permohonan apa nih guys? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.